Pria berkepala besar itu menggelengkan kepalanya. Tidak, kita tidak bisa. Rumah lelang Starlink ini berada di bawah kendali Star Luo Empire. Selain itu, pasti akan ada orang yang bertindak sebagai keamanan untuk lelang peringkat atas. Aku bisa merasakan setidaknya 4 aura kuat yang berbeda di sini. Ada 4 Douluo berjudul di sini. Apakah kamu ingin mati? Kecuali jika tetua sekte kita ada di sini, kita tidak akan dapat mencapai sesuatu yang baik. Tenang, embrio makhluk jiwa 100.000 tahun ini tidak begitu mudah diserap. Jadi bagaimana jika mereka berhasil memenangkan penawaran untuk itu? Selama kita bisa mengidentifikasi target yang tepat, kita selalu bisa mendapatkannya kembali. Situasi serupa dengan ini terjadi di beberapa kamar tamu. Itu hanya metode yang mereka gunakan untuk mencari informasi yang berbeda. Dengan kerja sama rahasia dari rumah lelang Starlink, bagaimana identitas para anggota Akademi Teknik Sun Moon Empire Soul dapat tetap dirahasiakan? Sosok 150 juta koin jiwa emas tidak terus melambung lebih jauh. Sosok astronomi ini menakutkan bagi semua orang, tidak peduli seberapa kuat mereka. Seperti yang diharapkan, mereka semua takut denganku. Di ruang tamu kedua, Xiao Hongchen mendengus dan menoleh ke arah tetua MA. Kemudian, dia berkata, "Tetua MA, harta ini adalah masalah yang rumit bagi kita. Keamanan kami tidak dapat dijamin selama proses serah terima dan pengambil alihan di lelang ini. Setelah pertukaran selesai, bawa kembali ke akademi kami segera dan berikan kepada leluhur kami. Setelah memasuki Illustrious Virtue Hall, mari kita lihat siapa yang berani menyembunyikan niat jahatnya." Tetua MA mengangguk dan berkata, "Seharusnya begitu. Kita harus tetap berusaha sebaik mungkin untuk tetap tidak menonjolkan diri. Sangat jarang melihat item lelang yang bernilai ratusan juta dalam sejarah benua. Aku akan kembali melalui lorong rahasia yang dimiliki aula kebajikan terkenal di Star Luo City." Ruang tamu pertama. Kaisar Bintang Luo mendengarkan semua berita yang disampaikan kepadanya, dan senyum di wajahnya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. 150 juta. Hallmaster Virtues, aku harap kamu menyukai hadiah ini yang aku berikan kepada kamu. Setelah selesai berbicara, dia berdiri perlahan, dan layar jiwa di depannya merobek setengah. Kemudian, sosok Kaisar Bintang Luo ini menghilang di dalam lorong rahasia itu. Lorong rahasia setiap kamar tamu dibuka untuk memungkinkan para tamu yang telah berpartisipasi dalam penawaran untuk pergi secara diam-diam. Akademi Shrek tidak terkecuali. Wang Yan tidak menyimpan hal-hal ini untuk dirinya sendiri saat ini. The Tyrannical Tiger Soul Blade dibayar oleh Dao Yao Heng, tapi dia menyimpan alat jiwa pertempuran jarak dekat langkah kelas 8 ini di sakunya. Adapun seluruh set kerang meriam jiwa stasioner kelas 6, ia langsung menyerahkannya kepada Hichaito. Mengenai alat jiwa, tidak ada seorang pun di Akademi Shrek yang memiliki pengetahuan seperti dia. Yang terbaik baginya untuk memegang barang-barang itu. Hichaito menaruh 12 kerang dengan hati-hati. Dia begitu bersemangat sehingga wajahnya yang kecoklatan memerah karena merah. Meskipun cangkang itu hanya kelas 6, mereka tidak bisa diremehkan. Mereka tidak bisa diukur berdasarkan alat jiwa biasa. Karena mereka hanya bisa digunakan sekali, kekuatan cangkang kelas 6 ini lebih menakutkan daripada alat jiwa jarak jauh kelas 8. Saat ini, cangkang paling kuat yang diketahui Akademi Shrek hanyalah kelas 8. Cangkang kelas 8 dapat menghancurkan kota berukuran kecil, dan itu hanya diproduksi dalam jumlah terbatas oleh Kekaisaran Sun Moon sebagai senjata dalam pertempuran. Wang Yan secara khusus memerintahkannya untuk tidak menggunakannya selama turnamen. Pada saat ini, semua orang baru saja kembali ke Grand Imperial Star Hotel dengan tenang. Besok, mereka akan menghadapi lawan yang tangguh. Setelah kembali ke kamar mereka, Huo Yuhao dan Wang Dong mulai berkultivasi seperti biasa. Saat kekuatan Hao Dong dipanggil dan ditambah dengan Golden Light Left Arm Bone, mereka berdua memasuki kondisi meditasi. Huo Yuhao tidak tahu bahwa Skydream Iceworm dan Ice Empress berkomunikasi melalui pikiran mereka di laut spiritualnya. Manusia menjadi semakin jahat. Mereka sudah mengincar Extreme North. "Anggota klan kami," kata Ice Empress dengan geram. Skydream Iceworm menghela nafas. "Apa gunanya marah? Bisakah kamu mengubah sesuatu dengan menjadi seperti ini? Selain itu, dari sudut pandang tertentu, kita tidak bisa lagi memperlakukan diri kita sebagai makhluk buas setelah kita menyatu dengan Yuhao. Kita sekarang adalah bagian dari Yuhao, dan mungkin juga bagian dari manusia. Dunia ini adalah tentang survival of the fittest. Manusia telah membunuh banyak binatang jiwa. Namun, apa yang terjadi ketika ada manusia puluhan ribu tahun yang lalu?
ketika benua itu baru saja diciptakan? Mereka hanya makanan bagi kita para Beast Soul. Permaisuri es tampak sedikit tenang. Manusia adalah makhluk yang menakutkan. Ada banyak binatang buas yang kuat yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, seperti kita berdua. Namun, kita hanya tetap sebagai binatang buas selama benua itu ada. Apa yang telah kami tingkatkan hanyalah kekuatan kami juga. Tapi lihat manusia. Mereka menciptakan kota dan menemukan segala macam teknik kultivasi. Mereka bahkan memiliki alat jiwa yang semakin mengancam keberadaan kita. Aku benar-benar khawatir bahwa binatang buas akan menghilang dari muka dunia ini di masa mendatang. Skydream Ichewon berkata, itu mungkin. Kelemahan terbesar kita adalah kita tidak bersatu. Semakin kuat jiwa binatang, semakin ia akan bertindak dengan cara ini. Ambil contoh kamu. Apakah klan Ice J Scorpion kamu bersedia untuk bergabung dengan Titan Snow Devils di bawah Titan Snow Devil King? Manusia memiliki keunggulan signifikan dibandingkan spesies kita. Pada saat yang sama, manusia mahir dalam penemuan dan pemikiran. Kami tidak dapat mencocokkan mereka dalam aspek-aspek ini. Mereka adalah yang dominan di benua sekarang, dan mereka akan terus seperti itu di masa depan. Permaisuri Es sedikit terkejut ketika dia berkata, aku tidak tahu. Kamu benar-benar bisa menceritakan semuanya dengan jelas. Skydream Ichewon berkata dengan bangga, jika tidak, apakah kamu pikir aku telah tidur selama beberapa juta tahun yang aku jalani? Bukan begitu? Permaisuri Es menjawab ketika dia bertindak tertegun. Tentu saja tidak. Skydream Ichewon itu sedikit menyilang saat dia membalas. Permaisuri Es sepertinya merasa jauh lebih baik, dan sedikit menghela nafas sebelum berkata, setelah kehilangan kekuatanku yang bisa mengendalikan segala sesuatu di sekitarku, aku sebenarnya berpikir lebih daripada yang kulakukan sebelumnya. Meskipun manusia itu kuat, kita binatang buas adalah penguasa dunia ini jauh lebih awal. Mungkin kita tidak bersatu sekarang. Namun, kita, makhluk buas jiwa akan membalas terhadap manusia ketika keberadaan mereka memengaruhi kelangsungan hidup kita. Apapun yang terjadi, The Skydream Ichewon menjawab dengan malas, pokoknya, aku hanya cincin jiwa sekarang. Selama Yuhao baik-baik saja, aku tidak peduli tentang hal lain. Jangan paksa Yuhao juga. Dia sudah bekerja sangat keras. Ada satu ungkapan oleh manusia yang dikatakan dengan baik, semuanya harus dilakukan dengan benar. Ayo, mari tidur bersama sebentar. Siapa yang tidur denganmu? Permaisuri Es berkata dengan gelisah. Skydream Ichewon mendengus dan berkata, kami tidak memiliki tubuh sekarang, dan dimeteraikan di laut spiritual Yuhao. Jika kita tidak tidur bersama, lalu apa yang kita lakukan? Apakah kamu akan mengakuinya atau tidak? Tidak bisakah aku memvisualisasikannya sendiri? Wahahaha. Kamu bajingan. Di samping kalajengking kecil favoritku. Tidur. Skydream Ichewon terdiam, dan Ice Empress akhirnya tertawa setelah berselisih setengah hari. Bajingan, aku tidak akan membiarkan kamu mengambil keuntungan dari aku jika aku tidak ditakdirkan untuk gagal dalam upaya aku untuk menembus kemacetan. Itu aneh. Mengapa aku merasakan keakraban ketika aku melihat embrio makhluk jiwa hari ini? Jangan bilang padaku bahwa itu adalah 100.000 tahun jiwa buas yang berasal dari ujung utara. Tetapi jika itu hanya binatang buas baru ratus ribu tahun yang bersiap untuk dilahirkan kembali sebagai manusia, mengapa aku merasakan rasa keakraban? Dini hari berikutnya, matahari terbit di hari yang cerah di Star Luo Plaza. Setelah sarapan, kerumunan ramai di Star Luo Plaza bisa terlihat jelas dari jauh jika seseorang berdiri di koridor di depan jendela. Chapter 16 dibagi menjadi 4 pertandingan setiap hari selama 4 hari. Sebagai pemegang gelar sebelumnya dari turnamen ini, Akademi Shrek akan menjadi yang pertama untuk bersaing. Lawan mereka adalah Dowling Imperial Soul Academy yang memiliki 5 raja jiwa, dan yang merupakan akademi teratas di kerajaan Dowling. Wang Dong meletakkan tangannya di bahu Huo Yuhao dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu gugup, atau bersemangat? Huo Yuhao tertawa dengan malas dan berkata, tidak juga. Aku hanya berpikir tentang apakah kita akan menetapkan rekor sebagai yang termuda untuk menjadi juara jika kita menjadi juara. Wang Dong terkekeh, dasar bocah. Tunggu sampai kamu menjadi juara. Huo Yuhao membentaknya, kamu berani menceramahiku meskipun kamu lebih muda dariku? Apakah kamu tidak percaya diri itu? Jangan lupa bahwa kita sudah. Jangan katakan itu. Wang Dong menutup mulutnya dan mendorong kata-katanya kembali ke tenggorokannya. Huo Yuhao juga mengerti.
Dia menggaruk kepalanya dan merenggut tangannya, aku hanya sedikit bersemangat. Wang Dong mendengus dan berkata, apakah kamu pikir aku tidak bisa melihat ekspresi puas di matamu? Jangan lupa bahwa betapapun kuatnya kemampuan jiwa kita, kultivasi kita saat ini belum mencukupi. Anak kecil, ketahuilah tempatmu. Kami bukan kekuatan utama. Huo Yuhao tertawa terbahak-bahak dan berkata, Wang Dong kecil, kamu memang mentor aku. Terima kasih atas pengingatnya. Jujur berbicara, Ice Jade Scorpion Left Arm Bone tidak membuatku kehilangan ketenangan. Hanya saja aku tidak bisa menekan kegembiraan aku dari keberhasilan percobaan kami. Sepertinya kita ditakdirkan untuk bersama. Wang Dong berubah merah dan balas, omong kosong. Siapa yang ditakdirkan untuk bersama dengan kamu? Huo Yuhao menjawab dengan malas, mengapa kamu memerah? Kamu harus memikirkan sesuatu yang salah. Tidak apa-apa jika kamu masih muda dan tidak pernah belajar apa yang benar. Tapi pikiranmu penuh dengan pikiran kotor. Huo Yuhao, apakah kamu ingin dipukul? Wang Dong meraih bahunya. Huo Yuhao membalikkan tubuhnya dan menghindar. Saat mereka berdua berkeliling, Wang Yan secara kebetulan berjalan keluar dari kamarnya. Huo Yuhao mengelak sampai dia memukul Wang Yan di belakang, dan Wang Dong tidak berhasil menangkapnya tepat waktu. Wang Yan tertawa, apa yang kamu berdua lakukan? Hari ini, Akademi Shrek akan mengirim lineup terkuat dari timnya untuk turnamen. Oleh karena itu, Wang Yan jauh lebih santai. Dengan dua kaisar jiwa memegang benteng dan pengaturan dan strateginya sendiri, pasti kemenangan adalah milik mereka? Huo Yuhao tertawa dan berkata, tidak ada. Seseorang baru saja mengalami kejang. Kamu yang mengalami kejang. Wang Dong menjawab dengan marah. Dia mengejar Huo Yuhao, tetapi Huo Yuhao tidak melarikan diri kali ini. Setelah dia tertangkap, dia segera meluruskan pandangannya dan berkata, berhenti bermain, kita akan segera bersaing. Tetap tenang akan membantu kita menjaga diri kita dalam kondisi terbaik. Kamu, datang dengan trik ini lagi. Wang Dong menarik-narik telinganya, dan Huo Yuhao menjerit kesakitan. Untungnya, semua orang keluar dari kamar mereka saat ini, dan berkumpul bersama untuk meninggalkan hotel. Huo Yuhao berhasil menghindari krisis begitu saja. Namun, ada lebih banyak kebetulan hari ini. Ketika mereka mencapai tangga, anggota Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul keluar dari kamar mereka pada saat yang sama. Kedua tim menuruni tangga bersama. Hari ini, Tetua MA bukanlah yang memimpin Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Dia tersenyum dan mengangguk ke arah Wang Yan. Wang Yan mengembalikan formalitas. Tetapi para siswa dari kedua akademi tidak begitu ramah terhadap satu sama lain. Xiao Hongchen melihat Huo Yuhao segera, dan wajahnya bersinar dengan senyum seorang pemenang. Dia tersenyum, jiwa bela diri kembar. Kamu brilian. Meskipun Wang Dong dan Huo Yuhao saling mengganggu sebelumnya, Wang Dong membela Huo Yuhao tanpa ragu-ragu pada saat ini dan berkata dengan sarkastis, Paman, siapa kamu? Tidak, Paman. Xiao Hongchen membuka matanya lebar-lebar sambil menatap Wang Dong. Dia menunjuk hidungnya dan berkata, apakah kamu memanggilku? Wang Dong tampak tidak bersalah dan tidak terpengaruh ketika dia berkata, tentu saja aku. Paman. Xiao Hongchen bahkan belum berusia 15 tahun. Meskipun dia sering terlihat sangat sombong, dia tidak setua itu. Kumis pendek di atas bibirnya adalah simbol masa mudanya. Tapi sekarang, Wang Dong membuatnya tampak seperti simbol pria parubaya. Apakah aku sudah sangat tua? Xiao Hongchen terdiam saat dia menatap Wang Dong dengan mata terbelalak. Wang Dong sangat serius ketika dia menganggukkan kepalanya dan berkata, kamu tidak setua itu. Kamu harus menjadi guru Akademi Teknik Sun Soul Imperial Moon, Paman. Berhenti memanggilku Paman. Xiao Hongchen merasa seolah-olah dia akan mengamuk. Biasanya, dia adalah orang yang suka memamerkan dirinya sendiri, sehingga tidak ada seorang pun selain saudara perempuannya Meng Hongchen yang mau membantunya. Sebaliknya, mereka ingin tertawa. Meng Hongchen kesal ketika dia berkata, anak kecil, perhatikan baik-baik. Saudaraku baru berusia 14 tahun, dia bahkan belum mencapai 15 tahun. Dia bukan paman. Wang Dong berbalik ke Meng Hongchen, dan sorot matanya tiba-tiba berubah. Itu terlihat aneh yang membawa 30% kekaguman, 60% keterikatan dan 10% kerinduan. Kakak perempuan, kamu cantik sekali. Meng Hongchen tertegun saat mengatakan itu.
Penting untuk dicatat bahwa ketika Wang Dong pertama kali memasuki akademi, ia menarik perhatian hampir seluruh gadis-gadis muda, termasuk yang berasal dari kelasnya. Dia memiliki mata biru besar merah muda yang menawan, dan rambut pendek biru kemerahan yang menutupi dahinya. Kulitnya lembut dan putih, sementara wajahnya yang halus memiliki warna merah muda. Bagi setiap gadis, dia seperti pembunuh wanita. Meskipun Meng Hongchen lebih tua dari Wang Dong dan Huo Yuhao, itu hanya 1 tahun. Melihat pemuda ini yang berada di ketinggian yang sama dengannya dan sangat menarik, wajah Meng Hongchen memerah saat dia dipuji. Dia bergumam, "Kamu sangat tampan juga." Wang Dong tersenyum dan berkata, "Jadi paman ini adalah kakak laki-lakimu? Apakah dia saudara kandungmu? Mengapa kalian berdua terlihat sangat berbeda? Meskipun kalian berdua berasal dari orang tua yang sama, perbedaan dalam penampilannya terlalu mencolok." "Bajingan, apakah kamu ingin dipukuli?" Xiao Hongchen tidak tahan lagi. Tidak hanya Wang Dong memanggilnya tua, dia bahkan menyiratkan bahwa dia jelek. Dia tidak tahan lagi. "Kakak sulung, mengapa kamu begitu sengit?" Meng Hongchen menatap Wang Dong yang panik dan tidak bisa membantu tetapi menarik saudaranya pergi. "Meng, apakah kamu nyata?" Xiao Hongchen tertegun ketika dia melihat adiknya sendiri. Saat ini, Wang Dong sudah memberinya pandangan provokatif sebelum meninggalkan hotel bersama Huo Yuhao dengan cepat. Saat dia berjalan, dia melambaikan tangan ke Meng Hongchen. "Wang Dong, kamu baik-baik saja?" Huo Yuhao terkejut ketika dia berkata, "Aku tidak menyangka kamu juga bisa menjemput anak perempuan." Wang Dong mendengus dan berkata, "Kamu tidak tahu tentang ini, tetapi banyak wanita muda telah jatuh cinta padaku. Ada banyak cara untuk menjemput anak perempuan, tapi sayang sekali." "Ada apa untuk disayangkan?" Huo Yuhao bertanya dengan santai. Wang Dong memelototinya dan berkata, "Tidak ada." "Huo Yuhao, tahukah kamu apa level tertinggi dari menjemput anak perempuan?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan bodoh. Wang Dong menjawab dengan serius, "Ini untuk membuat mereka mengejar kamu sendiri." "Haha." Bei, yang berjalan di depan, telah memperhatikan semua gerakan di belakangnya. Dia tidak bisa menahan tawa, dan menggelengkan kepalanya ketika dia berkata, "Orang-orang kecil ini benar-benar aktif." Su Sanxi ada di sampingnya, dan dia berkata dengan lembut, "Aku pikir Wang Dong sangat hebat. Sepertinya aku harus belajar darinya." Bei memandangnya dengan jijik dan menjawab, "Omong kosong apa yang ingin kamu pelajari?" "Metode-metodenya dalam menjemput anak perempuan dibangun berdasarkan penampilannya. Apakah kamu memiliki penampilannya? Jika kamu setengah setampan aku, kamu tidak akan dalam kondisi ini. Kamu yang tidak masuk akal." Su Sanxi balas, "Aku tidak bisa menjemput perempuan karena, Aiyo, siapa yang menendang pantatku?" Ketika dia berbalik dan melihat ekspresi marah Jiang Nanan, dia menjadi jujur dan menampar dirinya sendiri. Dia mencoba menenangkannya, "Aku tidak akan mengatakannya. Yakinlah bahwa aku tidak akan memberitahu siapapun." Jiang Nanan mengabaikannya dan mempercepat langkahnya untuk menyusulnya. Situasinya agak aneh sekarang. Anggota Shrek Academy berjalan di depan, sedangkan yang dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy mengikuti di belakang mereka. Banyak juara dan runner-up turnamen baru-baru ini mengalir ke Star Luo Plaza. Mungkin Star Luo Empire telah mengizinkan lebih banyak penonton, karena Star Luo Plaza tampaknya memiliki kerumunan yang lebih besar dari biasanya. Orang-orang dikemas dengan sangat ketat. Saat kepala melonjak naik turun, itulah yang bisa dilihat mayoritas orang. Area istirahat untuk turnamen terasa sangat kosong sekarang. Sebagian besar tim telah tersingkir, dan 16 tim yang tersisa adalah perwakilan dari akademi top di benua. Hari ini, 4 pertandingan akan digelar. Besok, 4 pertandingan lagi akan diadakan. Setelah itu, akan ada 2 hari lagi kompetisi individu melawan lawan yang sama. Ketika semua 4 hari kompetisi telah berakhir, chapter 16 akan berakhir, dan 8 finalis akan diputuskan. Setelah setiap tahap turnamen, akan ada 1 hari istirahat. Setelah itu, turnamen akan dilanjutkan. Baik Shrek Academy dan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy akan tampil di 4 putaran hari ini, tetapi pertandingan Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy adalah pada sore hari, dan mereka tidak harus datang di pagi hari. Namun, mereka masih datang untuk menyaksikan bagaimana Shrek Academy akan melakukan terhadap 5 raja jiwa dari Dowling Imperial Soul Academy. Setelah menetap di area istirahat, Wang Dong tidak lupa tersenyum pada Xiao Hongchen dan saudara perempuannya. Xiao Hongchen merasa bahwa dia jelas-jelas bersikap provokatif.
Tetapi bagi Meng Hongchen, senyum Wang Dong yang cerah dan indah membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Huo Yuhao menarik lengan Wang Dong dan berkata, "Berhentilah bermain. Berhati-hatilah agar tidak berlebihan." Wang Dong mengerang dan berkata, "Apa? Kau cemburu? Apakah kamu tertarik pada gadis itu?" Huo Yuhao menjawabnya dengan lembut, "Berhentilah menyembunyikan pikiran kotor, bukan?" Wang Dong tertawa dingin dan berkata, "Aku ingin tahu siapa yang punya pikiran kotor. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan siap bertarung." Chapter penyisihan akan diadakan selama 2 hari, dan hari ini adalah kompetisi tim. Pemenang kompetisi tim bisa dikatakan satu kaki ke perempat final turnamen. Chapter eliminasi individu akan diadakan pada hari berikutnya. Wang Yan serius ketika dia berdiri di depan semua orang. "Bertindak sesuai dengan strategi kami. Dowling Imperial Soul Academy harus memiliki alasan untuk secara sengaja kehilangan tempat pertama di chapter kualifikasi, atau mereka harus memiliki beberapa persiapan khusus. Chapter ini sangat penting bagi kedua belah pihak. Karena itu, kita tidak boleh memberi mereka sedikit pun peluang." Saat dia melihat ekspresi ketidaksetujuan Ma Xiao Tao, Wang Yan berkata dengan suara rendah, "Jangan lupa apa konsekuensinya ketika kita ceroboh di depan utusan Dewa Kematian. Selama ini, Shrek Academy telah menjadi juara turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan. Namun, kami juga menjadi target semua orang karena alasan yang sama. Aku pikir itu adil untuk mengatakan bahwa setiap akademi yang berpartisipasi akan melakukan penelitian pada kami. Mengikuti perkembangan alat-alat jiwa, ada semakin banyak strategi sekarang. Jangan meremehkan lawan kami. Siapapun yang tidak tertarik melakukan strategi, aku bisa melupakan tentang bersaing di chapter berikutnya." Setelah mengingat utusan kematian, dewa yang telah melukai banyak anggota tim resmi, semua orang merasakan kedinginan di hati mereka. Ma Xiao Tao memandang Wang Wang. Meskipun dia sedikit tidak yakin, dia tidak begitu mencela dari sebelumnya. Ketika kompetisi semakin dekat ke ujungnya, atmosfer juga menjadi semakin intens. Ini adalah chapter penyisihan. Selanjutnya, itu adalah chapter penyisihan chapter 16. Jika dikalahkan, itu berarti eliminasi dari turnamen. Untuk setiap putaran yang dimenangkan, peringkat seseorang akan meningkat. Tidak diragukan lagi, semua akademi yang berpartisipasi dalam turnamen ini akan memberikan semua mereka dalam keadaan seperti itu. Semakin mereka menonton turnamen, semakin banyak yang menghargainya. Pertempuran yang paling intens akan segera dimulai. Bagaimana mungkin mereka tidak ingin menonton? Tampaknya ada lebih banyak penonton daripada biasanya di Star Luo Plaza hari ini. Mereka berhasil masuk melalui berbagai bentuk koneksi dan melalui saluran yang berbeda, karena mereka ingin melihat duel yang menarik ini. Terutama sejak Akademi Shrek berkompetisi di pagi hari, dan lawan mereka telah mengambil tempat kedua di chapter round robin turnamen. Ini menarik lebih banyak perhatian daripada biasanya. Chapter 16 untuk lolos ke perempat final sekarang akan dimulai. Pertandingan pertama akan antara Shrek Academy dan Dowling Imperial Soul Academy. Anggota yang bersaing, silakan masuk ke area tunggu untuk mempersiapkan pertandingan. Di atas panggung, suara wasit membuat semua orang bersorak semakin nyaring. Suasana mencapai tinggi dalam sekejap. Pasukan penjaga perdamaian yang bertugas menjaga ketertiban meningkatkan kewaspadaan mereka untuk berjaga-jaga terhadap situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah tidak ada yang terjadi, Kaisar Bintang Luo datang ke puncak tembok kota sangat awal. Setiap kali Shrek Academy berkompetisi, dia akan datang untuk menonton. Di bawah bimbingan Wang Yan, Ma Xiao Tao, Dai Yueheng, Ling Luochen, Bei Bei, Su Sanxi, Huo Yuhao dan Wang Dong memasuki ruang tunggu. Ketika anggota yang bersaing dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy melihat bahwa Ma Xiao Tao dan Dai Yueheng hadir, mereka segera mengangkat penjagaan mereka. Dalam turnamen sebelumnya, Dai Yueheng muncul sebagai pemimpin tim persiapan, dan Ma Xiao Tao tidak berpartisipasi. Karena itu, Dai Yueheng secara alami lebih menarik perhatian pada dirinya sendiri. Wang Yan memandang anggota timnya sendiri. Setelah mengerucutkan bibirnya, dia berkata dengan suara rendah, "Tidak mudah bagi kita untuk mencapai tahap ini. Itu hanya mungkin karena semua kerja keras dan usaha kamu. Kalian semua harus ingat untuk tidak membiarkan kesalahan apapun membuat semua kerja keras kami sia-sia. Shrek akan menang. Shrek akan menang." 7 dari mereka berteriak pada saat yang sama. Begitu mereka mengucapkan beberapa kata ini, semuanya menjadi fokus, dan garis persaingan mereka meningkat.
Persaingan adalah cara terbaik bagi seseorang untuk tumbuh. Dari awal turnamen sampai sekarang, Wang Yan dapat dengan jelas melihat pertumbuhan yang dialami oleh 7 siswa di tim persiapan. Keadaan pikiran, emosi, kehausan akan kompetisi dan pengalaman hidup mereka semua meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mereka seperti spons tanpa kedalaman yang terus menyerap unsur-unsur yang akan membantu pertumbuhan mereka. Wang Yan juga tahu tentang kedatangan Tetua Xuan, Tao Tie Douluo. Setelah Tetua Xuan tiba, dia menemukan Wang Yan dan menyampaikan keputusan konferensi yang diadakan di Paviliun Dewa Laut kepadanya. Wang Yan tidak mengerti pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, ia menjadi yakin akan keputusan itu. Mungkin ini akan meredupkan kejayaan Akademi Shrek. Namun, apakah semua kemuliaan akan hilang jika sekelompok anak-anak berbakat ini mampu menjadi dewasa? Belum lagi hal lain, penampilan simultan 3 jiwa bela diri kembar di Akademi Shrek sudah layak dipertaruhkan. Peserta dari kedua belah pihak, silakan masuk ke panggung. Suara wasit mengganggu pikiran Wang Yan. Ma Xiao Tao adalah yang pertama berdiri, dan dia maju dengan langkah besar. Dai Yueheng, Ling Luochen, Bei Bei, Huo Yuhao, Wang Dong dan Susan Shi mengikuti di belakangnya. 7 dari mereka mengalir ke atas panggung. Di sisi lain, para peserta Akademi Jiwa Kerajaan Imperial Ling juga berjalan menuju panggung. Mereka mirip dengan Shrek Academy dalam satu aspek. Di antara 7 anggota mereka, 2 adalah perempuan. Sementara itu adalah kompetisi tim, semua orang dari Shrek Academy memahami bahwa pertandingan hari ini akan berbeda dari pertandingan lain yang pernah mereka lawan sebelumnya. Sinar redup melintas, dan Huo Yuhao tersenyum lembut. Dia berbalik untuk melihat Wang Dong, dan memperhatikan bahwa Wang Dong juga menatapnya. Ketika tatapan mereka bertemu, mereka melihat tekad di mata masing-masing. Ma Xiao Tao dan Dai Yueheng berdiri di paling depan. Adapun lawan mereka, orang yang berdiri di depan adalah seorang pemuda yang tampaknya berusia sekitar sama dengan Dai Yueheng. Pemuda ini memiliki struktur tulang yang besar, tetapi dia sangat kurus. Pipinya bahkan tampak layu. Namun, matanya dipenuhi energi. Ketika dia maju beberapa langkah dan berjalan menuju wasit, dia berkata kepada yang lain dari Akademi Shrek, "Ini kehormatan aku untuk bertanding dengan Akademi Shrek. Mohon saran kami." Orang yang melangkah maju bukanlah Ma Xiao Tao, tetapi Dai Yueheng. Dai Yueheng mengambil langkah besar ke depan dan tersenyum lembut, berkata, "Jika aku tidak salah, kamu disebut Gu Zhujian. Apakah aku benar?" Gu Zhujian sedikit terpana, dan menjawab, "Bagaimana kamu tahu nama aku? Aku pikir aku melihat kamu di turnamen terakhir." "Aku Dai Yueheng." Dai Yueheng memperkenalkan dirinya. Dia tidak percaya bahwa pihak lain tidak mengenalinya. Sebagai ketua tim dari tim persiapan Akademi Shrek pada putaran terakhir, dia telah menjadi titik fokus bagi banyak dari mereka. Gu Zhujian mengeluarkan tawa sedikit dari pipinya yang keriput dan berkata, "Aku berharap dapat mempelajari hal-hal baru melalui kompetisi ini dengan Akademi Shrek." "Keinginanmu akan dikabulkan," jawab Dai Yueheng. Mata Gu Zhujian bersinar dengan cahaya dingin. Dia hanya tertawa tanpa menjawab Dai Yueheng. Peserta lain dari tim Douling juga sangat percaya diri. Sepertinya mereka cukup yakin bisa mengalahkan Akademi Shrek. Kedua belah pihak, silakan mundur dan bersiaplah untuk memulai pertandingan. Wasit hari ini terlihat berusia sekitar 60 tahun. Tapi dia tampaknya jauh lebih tenang dibandingkan dengan wasit sebelumnya. Kultivasinya juga tampak lebih besar. Dengan dia di tengah, kedua belah pihak tampaknya telah dipisahkan oleh penghalang. Pikiran Huo Yuhao dengan cepat memikirkan deskripsi dari 7 peserta di tim lawan yang terkait dengan Wang Yan. Pemimpin tim dari tim Douling adalah Gu Zhujian. Jiwa bela dirinya adalah bambu purple brilian, dan dia adalah Raja Jiwa Sistem Penyerangan peringkat 57. Sebagai master serangan sistem Soul, kekuatan bertarungnya sangat tangguh. Bambu purple brilian juga sangat unik. Wakil ketua tim mereka adalah seorang pemuda yang berdiri di samping Gu Zhujian dan tampaknya 2 ukuran lebih besar dari Hichaito. Namanya Qian Yuan. Jiwa bela dirinya adalah jiwa bela diri tipe serangan yang langka, Berroar Claw Bear. Teror Claw Bear sangat kuat, dan sama-sama pandai menyerang dan bertahan. Itu bisa dianggap sebagai jiwa bela diri peringkat atas. Kekuatan jiwanya juga peringkat 53. Inti dari tim Douling adalah pemuda kurus yang berdiri di belakang. Namanya Xiao Feng. Jiwa bela dirinya termasuk dalam kategori tipe spiritual langka seperti Huo Yuhao. Namun,
Itu bukan jiwa tubuh, tetapi sesuatu yang disebut mutiara labirin. Jiwa bela diri tipe spiritualnya berbeda dari jiwa Huo Yuhao. Itu tidak mempengaruhi lawannya secara langsung tetapi ditargetkan terhadap lingkungan. Itu sangat kuat, dan Xiao Feng adalah salah satu dari 5 raja jiwa. Kekuatan jiwanya hanya kalah dengan Gu Zujian dan dia berada di peringkat di atas Qian Yuan di peringkat 54. Mereka bertiga adalah inti absolut dari tim ini. Selain mereka, ada 2 raja jiwa lagi. Mereka adalah Qi Hengyu, seorang raja jiwa berjenis pertahanan peringkat 52, dan Han Ling Er, seorang raja jiwa berjenis ketangkasan peringkat 51. Han Ling Er adalah salah satu dari 2 anggota wanita. 2 leluhur jiwa yang tersisa adalah Tang Niu Niu, yang merupakan master jiwa sistem bantu, dan King Feng yang merupakan master jiwa sistem kontrol. Mereka berdua masing-masing memiliki sifat khusus mereka sendiri. Kekuatan seluruh tim mereka sangat kuat, dan jauh lebih unggul dari Akademi Juski yang telah membuat banyak masalah bagi Huo Yuhao dan yang lainnya. Saat kedua belah pihak mundur, formasi mereka sudah mulai berubah. Di sisi Akademi Shrek, Ma Xiao Tao dan Dai Yue Heng secara alami adalah yang di depan. Di belakang mereka ada Bei Bei dan Susan Shi, yang berdiri agak diagonal keluar. 4 dari mereka membentuk busur. Di tengah di belakang, Ling Luochen ada di sana. Di belakang Ling Luochen keduanya adalah Huo Yuhao dan Wang Dong. Selama proses mundur, berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao sudah dilepaskan, dan menyelubungi semua anggota timnya. Seluruh panggung langsung diselimuti oleh deteksi spiritualnya. Bahkan untuk Ma Xiao Tao dan Dai Yue Heng yang terkuat, mereka merasakan gelombang kenyamanan dan kelegaan saat mereka merasakan deteksi menyeluruh dari pembagian deteksi spiritual. Memang, dengan keterampilan spiritual yang begitu kuat, mereka akan bisa mengendalikan ritme pertandingan. Di sisi lain, tim Dowling juga melepaskan formasi mereka saat mereka melangkah mundur. Namun, adegan yang membuat Shrek Academy terkejut muncul. Gu Zujian tidak muncul di depan tim meskipun dia adalah pemimpin tim dan pemimpin jiwa tipe penyerangan. Sebaliknya, dia berdiri di tengah. Orang-orang yang berdiri di depan adalah Qian Yuan, Teror Clawbear, dan Qi Hengyu, perisai Vajra raksasa. Han Ling Er, raja jiwa tipe agility, menyembunyikan jarak pendek di belakang mereka berdua. 2 master sistem kendali pertarungan jiwa berdiri di kedua sisi dirinya, melindungi Gu Zujian di tengah, serta Tang Niu Niu, master jiwa tipe bantu. Formasi ini sangat aneh. Master serangan jiwa sistem pertarungan sebenarnya berdiri pada posisi yang harus dimiliki oleh master sistem kontrol jiwa. Apa yang mereka coba capai? Dalam menghadapi situasi seperti itu, reaksi Shrek Academy adalah tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya memperhatikan lawan mereka dengan cermat. Melihat bahwa kedua belah pihak sudah dalam posisi, wasit memberi isyarat kepada para pemimpin tim dari kedua belah pihak dan berteriak, pertandingan dimulai. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, wasit dengan cepat meninggalkan tengah panggung. Tidak ada yang tahu jika dia takut akan efek pembekuan yang ditunjukkan Ling Luochen dalam pertandingan terakhir Shrek. Master jiwa dari kedua belah pihak melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat pertama. Ling Luochen tidak melakukan gerakan pamungkas seperti yang dia lakukan di chapter terakhir. Dia hanya memanggil staf S-nya sendiri. Huo Yuhao dan Wang Dong bekerja dengan baik satu sama lain untuk mendukungnya. Efek perkat es utamanya sudah dipamerkan sekarang. Api Phoenix tebal naik seketika pada tubuh Ma Xiao Tao. Dia tidak bisa menahannya lagi. Meskipun Wang yang telah memerintahkannya untuk menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya, bagaimana dia bisa mendengarkannya? 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan hitam, total 6 cincin jiwa dilepaskan. Seiring dengan api Phoenix yang terbakar, kekuatannya ditunjukkan. Namun, karena Huo Yuhao telah menunjukkan kepada semua orang bahwa tidak semua yang mereka lihat adalah kebenaran, tidak ada yang tidak percaya bahwa seorang kaisar jiwa telah muncul meskipun mereka tertegun. Dai Yue Heng juga memancarkan aura seorang kaisar jiwa. Saat dia meraung, macan putih memiliki tubuhnya, dan seluruh tubuhnya membengkak. Auranya juga tidak kurang. 2 kaisar jiwa dari tim resmi Akademi Shrek akhirnya muncul di tahap kompetisi Continental Advanced Soul Master Academy Turnamen Duel Jiwa untuk pertama kalinya.